Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bos tolong, liri Nisa disala air matanya. Lalu Nisa tak sadarkan diri. Daniel langsung menggendong tubuh Nisa yang dibalut spray dan kemeja Daniel dan langsung membawa Nisa keluar. Air mata Daniel ikut terjatuh. Hatinya hancur melihat keadaan Nisa. Meskipun dia datang belum terlalu terlambat, dia tahu Nisa akan merasa hancur. Walaupun Guntur belum berbuat lebih, tapi untuk perempuan seperti Nisa, ini sudah tak ada bedanya. Meski kesuciannya masih utuh, namun dia akan merasa tubuhnya sudah kotor. Bayangan itulah yang membuat Daniel menjatuhkan air matanya. Maafkan aku Nisa, seharusnya aku bisa menjagamu. Seharusnya kamu tidak perlu mengalami ini. Andai aku bisa menjagamu, ataupun bisa lebih cepat lagi dalam menemukanmu dan menyelamatkanmu, ucap Daniel sambil membawa tubuh Nisa menuju mobilnya. Dengan pelan Daniel meletakkan tubuh Nisa di kursi belakang. Daniel ikut masuk dan meletakkan kepala Nisa di pangkuannya. Daniel pun menunggu kedatangan Brian. Tak lama Brian datang bersama Repan, sedangkan Leon sedang membereskan kekacauan. Brian naik ke kursi pengemudi, diikuti Repan yang duduk di sebelahnya. Repan tak mampu berkata-kata saat melihat keadaan Nisa. Rasa bersalahnya juga sama besar seperti Daniel, karena merasa tak bisa menjaga Nisa, padahal Nisa sedang bersama mereka. Kita ke rumah sakit atau langsung ke rumah Nisa? Tanya Brian. Kita ke rumahku. Dengan keadaan Nisa begini, mana mungkin kita bawa dia ke rumahnya atau rumah sakit. Bisa-bisa dia makin ketakutan, karena akan ada banyak orang yang tahu tentang apa yang menimpanya, dan Nisa akan malu. Jika kita ke rumahnya dan Nisa dalam keadaan begini, tentu ibunya akan syok. Jika ibunya kenapa-kenapa, maka kita akan makin bersalah, jelas Daniel. Tapi bos, pasti ibu akan mencari-cari Nisa, karena Nisa tak kunjung pulang. Lihatlah ponsel Nisa, cukup banyak panggilan dan pesan dari Randy yang menanyakan keberadaan Nisa bos, terang Brian. Kalau begitu, kamu Repan langsung telepon Randy saja. Ceritakan kejadian ini dan suruh dia langsung ke rumahku. Terserah dia mau ajak ibu atau tidak. Yang terpenting, Randy harus tahu terlebih dahulu. Nisa sekarang butuh keluarganya, pinta Daniel. Baik kak, jawab Repan tanpa banyak tanya, karena Repan tahu kakaknya menyukai Nisa. Meski hanya melihat, Repan sudah bisa menebaknya. Repan pun menelpon Randy dan menjelaskan semuanya. Randy terkejut dan terus menanyakan keadaan Nisa. Namun Repan tak bisa menjawab banyak dan hanya mengatakan agar Randy datang secepatnya. Telepon Dr. Risna, suruh dia datang ke rumahku, perintah Daniel pada Brian. Baik bos, jawab Brian dan langsung melaksanakan perintah sang bos. Randy yang mendengar keadaan Nisa langsung bingung bagaimana cara memberitahukan pada ibu. Randy pun mencoba memberitahu ibu dengan lembut, membuat ibu yang awalnya syok sudah bisa tenang kembali. Ayo antar ibu sekarang Ran, dia pasti mencari ibu. Cepat nak, ucap ibu seolah tak bertenaga. Baiklah bu, tapi kita pakai taksi online aja ya. Ibu lemas, nanti malah jatuh kalau Randy antar pakai motor. Saran Randy, ibu hanya mengangguk pasrah. Buatnya hanya secepatnya bertemu dengan Nisa. Randy menelpon taksi online dan mereka langsung pergi menuju rumah Daniel. Sepanjang jalan, ibu meneteskan air mata sampai-sampai Randy harus menasihati sang ibu. Ibu, nggak boleh gini kalau mau bertemu Nisa. Kalau ibu saja lemah, bagaimana Nisa nanti? Nisa butuh kita sebagai penghibur dan penguatnya bu. Kalau ibu begini, lebih baik kita pulang lagi, ucap Randy tegas. Ibu hanya mengangguk dan menyeka air matanya. Sesampainya di rumah Daniel, Daniel langsung menggendong Nisa masuk. Biasi menyambut kedatangan mereka dengan bingung. Bahkan untuk bertanya pun Biasi tak punya keberanian. Hanya mengikuti langkah Daniel yang Biasi lakukan. Itu pun atas perintah Brian yang memberinya kode. Brian, bikin minuman hangat. Repan tunggu Randy dan ibunya datang. Biasi ikut saya, perintah Daniel masih dengan menggendong Nisa yang berbalut spray. Setelah meletakkan Nisa di atas tempat tidurnya, Daniel mengambil kemeja dan celana rumahnya, menyerahkannya pada Biasi agar Biasi mengganti pakaian Nisa.
Bi, tolong ganti pakaiannya. Untuk sementara pakaian ini dulu. Pakaikan ini dulu. Nanti saya akan suruh Brian memesan pakaian untuknya. Langsung buang pakaian yang robek. Kalau dia sadar saat diganti pakaian, selesaikan dulu pekerjaan Bibi, baru panggil saya, tegas Daniel. Baik Tuan Muda, silakan keluar dulu, pinta Biasi sopan. Daniel langsung keluar kamar dan menemui Brian. Daniel bertanya keberadaan dokter yang tadi Brian telepon. Brian, dokter Risna sudah di mana? Apa dia tadi langsung kemari? Tanya Daniel. Ya bos, mungkin sebentar lagi dia datang. Ini minuman untuk Nisa dan ini untuk bos. Pasti bos haus sejak tadi belum minum apa-apa, saut Brian sambil menyodorkan minuman dingin untuk Daniel. Kak, kalau keluarga Nisa datang, kita harus bagaimana? Apa kita ceritakan saja kejadian dahulu yang menyebabkan kejadian hari ini? Tidak mungkin kita menutupinya lagi. Keluarga Nisa harus tahu agar mereka bisa menjaga Nisa, juga menyetujui pengobatan Nisa. Repan yakin Nisa akan semakin trauma setelah kejadian ini, ucap Repan mengusulkan. Sepertinya begitu Rep. Kita harus menceritakan semuanya agar kejadian hari ini pun bisa lebih jelas penyebabnya. Jangan sampai Ibu dan Randy salah paham dan mengira saya penyebab kejadian ini karena saya tadi yang membawa Nisa pergi. Daniel menerima usul Repan. Daniel meminum air pemberian Brian sekaligus untuk mendinginkan hatinya. Hati Daniel terasa menggelegak saat membayangkan keadaan Nisa saat ditemukannya tadi. Tanpa disangka terdengar teriakan dari kamar Daniel. Suara Nisa terdengar sampai ke bawah. Daniel bergegas berlari, diikuti Brian dan Repan. Biasi tergopoh-gopoh keluar dari kamar dengan mimik wajah yang penuh kecemasan. Tuan Muda, gadis itu mengamuk. Saya bingung, dia berteriak-teriak, ucap Biasi gugup. Bibi tolong ambil air minum, pinta Daniel. Biasi langsung berlari ke bawah. Daniel langsung masuk ke kamarnya. Nampak Nisa sedang berteriak-teriak. Wajahnya ketakutan sambil meremas rambutnya. Nisa pun memukuli bagian-bagian tubuhnya yang tadi disentuh guntur sambil menangis histeris. Daniel langsung memeluk Nisa, mencoba menenangkan gadis itu dalam dekapannya. Namun Nisa malah terus mencoba menolaknya dan mendorong tubuh Daniel serta meracau tidak karuan, seolah-olah dia masih berada dalam situasi berbahaya. Brian dan Repan hanya berdiri terpaku, bingung mau melakukan apa. Lepasin, ampuni saya, tolong jangan sentuh saya. Maafin saya sudah bersalah, tapi tolong jangan apa-apakan saya. Racau Nisa di sela teriakannya. Nisa, tenang ya, ayo buka mata kamu. Lihat di sini siapa. Ini saya, bukan cacingan itu. Lihat, ada Repan sama Brian juga. Mereka semua akan melindungi kamu. Jadi jangan takut lagi ya. Hus, tenang Nisa, ucap Daniel sambil menatap Nisa. Menepuk-nepuk punggung tangannya agar Nisa tenang kembali. Nisa terdiam sejenak, memandangi Daniel dan langsung memeluk Daniel. Nisa menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala ketakutannya. Bos, Guntur, dia sudah menyentuh saya. Saya jijik dengan tubuh saya yang sudah disentuhnya, ucap Nisa dalam tangisnya. Udah kamu tenang ya, dia sudah mendapat ganjaran atas perbuatannya. Dia nggak akan bisa ganggu kamu lagi. Sekarang tenang ya, kami di sini dan akan melindungimu, saut Daniel sambil menepuk-nepuk punggung Nisa yang sedang memeluknya. Tak lama Dokter Risna datang bersama dengan Biasi. Brian dan Repan langsung keluar. Daniel bicara sejenak pada Nisa agar gadis itu melepaskan pelukannya dan Dokter Risna bisa memeriksanya. Udah, lepas dulu ya, biar dokter bisa memeriksa kondisimu. Aku tunggu di luar, nanti aku kesini kalau dokter sudah selesai, bujuk Daniel. Nisa pun melepaskan pelukannya. Sebelum pergi, Daniel masih sempat memberikan minum yang dibawa Biasi pada Nisa. Dan Daniel langsung keluar, Dokter Risna dan Biasi saja yang berada di dalam kamar. Setelah selesai memeriksa Nisa, Dokter Risna keluar menjelaskan keadaan Nisa dan langkah yang harus Daniel lakukan. Bagaimana Riz? Apa dia baik-baik saja? Tanya Daniel yang ternyata Risna adalah teman baiknya saat sekolah dulu. Dan saat tahu Risna menjadi dokter, Daniel menyuruh Risna menjadi dokter keluarganya.
Begini Daniel, untuk sekarang dia udah istirahat. Aku menyuntikkan obat tidur biar dia bisa istirahat. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Sepertinya dia bukan butuh dokter, dia butuh psikiater. Nanti aku kasih kamu nomor psikiater hebat. Dia masih teman saya. Apa kamu setuju? Tanya dokter Risna. Baiklah, nanti kamu kirim saja pada Brian. Oh iya, tapi dokter, itu perempuan kan? Saya tidak yakin dia sekarang bisa bertemu laki-laki asing, meskipun itu seorang psikiater. Jadi sebaiknya jangan dokter laki-laki, terang Daniel. Iya, tenang aja, dia cewek kok. Ya sudah, saya permisi dulu. Tadi saya sudah kasih obat ke Biasi, ujar dokter Risna pamit. Baiklah Riz, makasih ya, ucap Daniel singkat. Saat Brian mengantarkan dokter Risna, Daniel mengintip ke kamar. Nampak Nisa tertidur pulas. Daniel memanggil Biasi. Iya tuan muda, ujar Biasi begitu mendekat. Bibi di sini saja, tolong jagain Nisa ya, saya mau ke bawah. Mungkin sebentar lagi keluarga Nisa datang, pinta Daniel. Baik tuan muda, saya akan menjaganya dengan baik, ucap Biasi patuh. Daniel langsung turun ke bawah, duduk bersama Brian dan Repan. Hatinya tergores saat Nisa mengatakan jejak akan tubuhnya sendiri, hanya karena cecikan itu menyentuhnya. Daniel bingung harus bagaimana sekarang, seakan otak cerdasnya tak bisa dipakai berpikir. Tak lama terdengar ketukan pintu, memecahkan kesunyian 3 laki-laki yang sibuk dengan pikiran masing-masing, dan Brian langsung membuka pintu. Ibu Nisa berlari mendekati Daniel, meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Ada apa Daniel? Kenapa bisa Nisa mengalami itu? Tanya ibu dengan air mata yang berlinang. Walaupun Randy sudah menyuruhnya untuk kuat, namun tak bisa dipungkiri hatinya terluka saat mendengar putri yang disayangi dan dilindunginya selama ini mengalami kejadian seburuk ini. Ibu tenang dulu ya, sekarang Nisa sedang tidur. Ibu lihat dulu keadaannya, tapi jangan dibangunkan karena dia baru saja tenang. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Rep, kamu antar ibu dan Randy, pinta Daniel. Ibu dengan dituntun oleh Repan dan Randy langsung menuju lantai atas, di mana Nisa berada. Bukan tanpa alasan, Daniel meletakkan Nisa di atas, tapi agar jika ada ribut-ribut di bawah, Nisa tidak terganggu. Daniel duduk kembali di sofa, menunggu keluarga Nisa selesai melihat keadaan Nisa.